Danny Rowling lahir pada tanggal 26 Mei 1954 dari pasangan Claudia dan James Rowling. Namun, dia tidak pernah merasakan kehangatan kasih sayang seorang ayah karena sang ayah tidak menginginkan kehadiran Danny di dunia ini. Akibatnya, Danny tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Ayah Danny adalah seorang polisi, tetapi ironisnya dia malah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya secara terus-menerus. Bahkan, Danny mengalami penyiksaan sejak usianya baru 1 tahun, ketika sang ayah marah dan menyakitinya karena Danny belum bisa merangkak dengan benar. Saat adiknya, Kevin, lahir, situasi semakin memburuk. Kehidupan keluarga Danny dipenuhi dengan peristiwa kekerasan dan ketidakbahagiaan. Ibunya, Claudia, berusaha untuk melarikan diri dari pernikahan yang mengerikan itu, tapi sayangnya dia kembali berkali-kali. Keadaan semakin buruk ketika Danny sering bolos sekolah karena sering sakit, dan hal ini menyebabkan stres bagi ibunya hingga mengalami gangguan saraf. Danny menjadi remaja yang menderita rendah diri dan sering menunjukkan perilaku agresif serta kurangnya kontrol diri. Untuk mencari pelarian dari ketegangan keluarganya, dia mulai belajar musik, bermain gitar, dan bernyanyi lagu-lagu rohani. Namun, Danny mencoba mengatasi penderitaannya dengan jalan yang salah. Pada usia yang masih sangat muda, dia mulai mengonsumsi obat terlarang dan alkohol yang hanya memperburuk kondisi mentalnya yang sudah rapuh. Pada usia 14 tahun, ketika seorang tetangga menemukannya mengintip ke dalam kamar putri mereka, ayahnya tidak segan untuk menghukumnya dengan kekerasan. Meskipun menghadapi situasi yang sulit, Danny berusaha tetap mengendalikan diri dan menemukan cara untuk keluar dari lingkungan yang gelap. Setelah berjuang menjalani hidupnya yang keras, Danny mencoba mendaftar sebagai tentara angkatan laut, namun ditolak. Akhirnya, dia bergabung dengan angkatan udara, namun di tengah karir militernya, masalah semakin memuncak. Keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk penggunaan obat bius yang berlebihan, menyebabkan Danny harus keluar dari angkatan udara. Meskipun mencoba menemukan kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari militer, siklus penyalahgunaan Danny tetap berlanjut. Pada usia 23 tahun, setelah bersama istrinya selama 4 tahun, sang istri memutuskan untuk berpisah darinya karena ancaman dan perilaku yang tidak terkendali. Pergulatan emosional Danny tidak berakhir di sana. Kesedihannya memicu kemarahan dan dia bahkan melecehkan seorang wanita yang sangat mirip dengan mantan istrinya. Namun, tragedi semakin mengejar Danny. Pada tahun yang sama, dia terlibat dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian seorang wanita, membuatnya semakin terpuruk dalam kegelapan. Dengan tinggi tubuh mencapai 6 kaki 2 inci, Danny Rowling merupakan sosok pria besar dan kuat. Sejak akhir tahun 1970-an hingga 1990-an, dia terlibat dalam serangkaian kejahatan kecil dan pencurian. Namun, dia semakin terjerumus dalam tindak kejahatan yang lebih serius seperti perampokan bersenjata yang mengakibatkan dia masuk dan keluar dari sistem peradilan pidana di beberapa negara bagian seperti Louisiana, Mississippi, Georgia, dan Alabama. Sialnya, dalam perjalanan kriminalnya, Danny tidak hanya berhenti pada perampokan. Ketika dia kehilangan pekerjaannya dan penuh dendam, 3 jasad korban ditemukan di Shreveport. Julie Grissom yang berusia 24 tahun, ayahnya Tom Grissom, dan keponakannya Sean yang masih berusia 8 tahun, semuanya tewas dengan sadis. Pada bulan Mei 1990, Danny merasa bangkrut dan melakukan upaya pembunuhan yang mengerikan terhadap ayahnya James Rowling yang saat itu berusia 58 tahun. Meskipun sang ayah selamat, dia kehilangan 1 mata dan 1 telinga akibat serangan tersebut. Tidak dapat menghadapi konsekuensi tindak kejahatannya di Shreveport, Danny mengubah identitasnya dengan mencuri surat-surat dari rumah orang lain. Dia melarikan diri ke Sarasota, Florida, dan mulai menjalani hidup baru dengan nama palsu Michael Kennedy Jr. pada akhir Juli 1990. Namun, melarikan diri ke Florida tidak membawa perubahan positif dalam hidup Danny. Sebaliknya, dia semakin tenggelam dalam kegelapan dan terus melanjutkan aksinya sebagai pembunuh berantai. Pada 24 Agustus 1990, Danny mengambil langkah mengerikan dengan masuk ke rumah 2 mahasiswa baru, Sonia Larson dan Christina Paul,
di Universitas Florida di Gainesville. Dia mengikuti mereka pulang, membobol masuk ke rumah mereka, dan melakukan serangan keji yang mengejutkan seluruh kota Gainesville. Inilah awal dari rentetan kejadian menakutkan yang dikenal sebagai Gainesville Ripper. Dalam adegan yang mengerikan, Rowling menutup mulut kedua wanita muda tersebut dengan lakban dan mengikat tangan mereka. Dia memaksa salah seorang wanita untuk memuaskan nafsu bejatnya sebelum akhirnya melecehkannya dan menghabisinya. Kemudian, dia kembali ke mayat Sonia dan melakukan tindakan sadis lagi. Bahkan, Rowling sampai mengambil salah satu bagian tubuh korban dan menyimpannya sebagai piala mengerikan atas perbuatannya. Keesokan harinya, Rowling kembali melancarkan aksinya dengan menghabisi Krista Hoyt secara hampir sama kejamnya. Berita mengenai pembunuhan ini menyebar dengan cepat, menciptakan ketakutan dan kepanikan di seluruh kampus universitas. Pihak berwenang berusaha sebisa mungkin memberikan informasi guna menangkap tersangka, sementara para mahasiswa melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan mereka. Meskipun demikian, Gainesville Ripper tetap saja menghabisi satu korban lagi. Pada tanggal 27 Agustus, Rowling menyerang Tracy Pauls dan Manuel Taboada. Keduanya berusia 23 tahun. Taboada menjadi korban pertama yang dieksekusi, dicekik dalam tidurnya. Selanjutnya, Tracy juga menghadapi nasib yang sama. Pihak berwenang menduga bahwa Rowling mungkin tidak berhasil memutilasi mayat-mayat ini karena khawatir tertangkap atau terganggu. Mengerikannya, semua pembunuhan ini terjadi dalam jarak kurang dari 2 mil satu sama lain di sekitar kampus Universitas Florida. Akibat teror yang ditimbulkan, pihak universitas terpaksa membatalkan kelas selama seminggu. Mahasiswa pun berjaga-jaga dengan membawa tongkat pemukul bisbol dan menghindari berada sendirian di siang atau malam hari. Mereka bahkan mengunci pintu berlapis-lapis dan melakukan jadwal tidur secara bergiliran agar selalu ada yang berjaga setiap saat. Pada akhir Agustus, ribuan mahasiswa meninggalkan kampus dan sekitar 700 orang bahkan tidak pernah kembali karena ketakutan akan keselamatan mereka. Setelah melancarkan aksinya, polisi kesulitan menemukan bukti yang cukup untuk menjerat Danny Rowling. Dia sangat cerdik dengan menghilangkan sidik jari dengan membuang lakban pada mayat ke tempat sampah dan menghilangkan jejak air mani dengan menggunakan pelarut pembersih pada tubuh korban. Beberapa mayat ditemukan dalam posisi yang menunjukkan tindakan seksual, memberikan petunjuk tentang metode keji yang digunakan pembunuh ini. Gainesville Ripper terus mencuri dan merampok hingga akhirnya tertangkap di Ocala setelah pengejaran berkecepatan tinggi. Awalnya, dia hanya dicari karena perampokan di Winn-Dixie karena pihak berwenang belum mengetahui identitas sebenarnya. Pada tanggal 8 September, 2 minggu setelah pembunuhan terakhir, dia berhasil ditangkap. Pembunuhan berantai di Shreveport yang menyertakan Julie Grissom, ayahnya dan keponakannya, memberikan petunjuk penting bagi polisi Gainesville. Mayat Grissom ditemukan dalam posisi yang mengarah pada hubungan seksual dan dia juga ditikam sampai tewas. Tetapi, baru pada Januari 1991, lebih dari 4 bulan setelah pembunuhan terakhir, polisi mendapatkan terobosan penting. Kesamaan pembunuhan di Shreveport dan Gainesville membawa para penyelidik Florida untuk mencari DNA para tahanan yang dipenjara di Shreveport. Hasilnya, DNA Danny Rowling cukup mirip dengan DNA yang ditemukan di lokasi pembunuhan di Gainesville yang mengarah pada tuduhan pembunuhan. Akhirnya, Danny Rowling mengaku sebagai Gainesville Ripper. Dengan cukup bukti yang menjeratnya, dia dihukum mati dan eksekusi dilakukan pada 25 Oktober 2006 di Florida. Sebanyak 47 orang menyaksikan eksekusi yang diadakan di hadapan 2 kali lipat dari kapasitas ruang tontonan. Sebelum eksekusi, Danny Rowling diberi makanan terakhirnya yang terdiri dari ekor lobster, udang kupu-kupu, kentang panggang, kue keju stroberi, dan teh manis. Di ranjang kematian, pria berusia 52 tahun itu menyanyikan lagu-lagu masa kecilnya yang bermakna mendalam. Dia bermain gitar untuk menemukan sedikit kedamaian sebelum akhirnya menghadapi hukuman mati. Namun, meskipun eksekusi telah dilaksanakan, kisah Gainesville Ripper ini tetap meninggalkan jejak yang mencekam dan mengingatkan kita akan kejahatan keji yang dapat terjadi dalam masyarakat kita. Pada tahun 1990-an, seorang penulis bernama Kevin Williamson
tertarik pada kasus mengerikan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Gainesville Ripper. Kasus ini menjadi inspirasi baginya untuk menciptakan skenario film horor yang menyeramkan, yang berpusat pada pembunuhan mahasiswa dan dampaknya terhadap media. Skenario filmnya akhirnya berubah menjadi film kultus tahun 1996 yang sangat terkenal, yaitu Scream. Meskipun film Scream lebih menyoroti kehidupan siswa sekolah menengah atas, Williamson menggunakan kesempatan itu untuk mengeksplorasi ketakutan yang meluas di dunia universitas setelah adanya kasus seperti Gainesville Ripper. Kesuksesan film Scream membawa karir Williamson meroket dan dia kini terlibat dalam serial Fox The Following yang mengangkat tema histeria yang terjadi di sebuah kampus. Menariknya, awalnya Kevin Williamson tertarik untuk menulis tentang pembunuh berantai di kampus dan seorang agen FBI yang memburu seorang profesor. Namun, dia kemudian memutuskan untuk menciptakan cerita Scream yang begitu ikonik. Saat ini, di kampus Universitas Florida, terdapat tugu peringatan yang dibangun untuk mengenang para korban pembunuhan Gainesville Ripper. Tugu ini termasuk 5 pohon yang ditanam untuk menghormati mereka, serta sebuah mural yang memberikan pesan kepada para mahasiswa agar tidak pernah melupakan tragedi ini. Melalui film Scream dan peringatan di kampus, kisah mengerikan Gainesville Ripper terus dikenang dan memberikan pelajaran penting tentang keamanan dan kesadaran di lingkungan kampus.